Bismillah dengan diawali dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermakna dan kita bisa mendapatkan ilmu baru. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir? Yulia. Yulia, siapa lagi? Ya. Kemana Yulia sama Tias, ada yang tahu? Izin. Ya, kalau Tias katanya sedang sakit. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Kita tepuk dayak dulu ya. Masih ingat gak tepuk dayak? Oke, semangat. Tepuk dayak. Asyik, dam 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 syak, dam 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 syak. Asyik, asyik, au. Sekarang silakan dibuka alat tulisnya. Ya, Pendidikan Pancasila. Buka bukunya. Tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menyebutkan contoh sikap penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua, menganalisis dan mengurutkan tindakan berdasarkan logika sebab akibat terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dan menunjukkan kemampuan dekomposisi dan berpikir algoritmik secara sederhana. Yang ketiga, merancang dan membuat poster gambar sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila menggunakan metode unplug coding secara kreatif. Yang keempat, berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas unplug coding. Nah, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya, karena nanti di tujuan pembelajaran kalian akan kerja kelompok membuat poster dan menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan berpikir komputasional dengan elemen dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Nih untuk kelompok A. Kelompok B. Dan kelompok C. Ya, sekarang kamu bagaikan robot AI. Menurut kamu sesuai, kamu boleh berdiri. Kalau menurut kamu tidak sesuai, kamu tetap duduk. Paham belum? Nah, Ibu ulangi. Sekarang Ibu baca kasusnya. Menurut kalian ini sesuai apa tidak sesuai dengan contoh penerapan nilai Pancasila? Ani lupa membawa pensil. Rina meminjamkannya.
Menurutmu, apakah kasus di atas sesuai penerapan nilai Pancasila? Kalian berhitung ya. Dalam hitungan ketiga, yang punya pendapat sesuai berarti boleh berdiri. Yang pendapatnya tidak sesuai berarti tetap duduk. Oke, siap? Siap. Boleh suaranya siap? Siap. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai. Kenapa jawabannya sesuai, Audi? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Audi. Iya, boleh duduk kembali. Jawabannya betul ya. Sesuai. Ketika teman kalian lupa membawa pensil, kalian harus meminjamkannya. Betul, seperti jawaban Audi. Ini adalah contoh penerapan sila kedua. Nih, ada lagi yang keempat ternyata. Saat melihat temanmu terjatuh, apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Di sini ada 3. Ada menanyakan keadaan, mendekati, atau membantu. Kira-kira yang pertama apa dulu? Terus yang kedua menanyakan keadaan. Yang lain mendekati. Yang mana urutannya yang betul? Terus membantu dan menanyakan keadaan. Kita lihat jawabannya betul tidak. Nah, betul ya. Yang pertama kita mendekati dulu. Saat lihat teman jatuh, dekati dulu, bukannya ditertawakan. Ya, Ragan sudah jatuh, nggak gitu ya. Terus yang kedua, membantu. Bantu dulu, bantu bangun. Karena terjatuh, bangunin dulu. Termasuk sepedanya. Terus yang terakhir, menanyakan keadaan. Kamu tidak apa-apa, misalkan. Berikutnya, sila kedua. Ada berapa di sini contohnya? 4. Yang pertama baca bareng-bareng. Yang kedua, menanyakan keadaan. Yang ketiga, yang terakhir, sudahkah kalian menerapkan sila kedua ini? Sudah? Bagus. Ya. Nah, berikutnya ibu di sini punya yang namanya Dustar alias kardus pintar. Tadi penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah. Sekarang ini ada di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga. Coba Ajam sebutkan. Ini gambar sedang apa? Sedang beribadah. Betul, tepuk tangan untuk Ajam. Sedang beribadah. Kalau sedang beribadah itu termasuknya ke penerapan sila keberapa? Ke-1. Pintar. Lanjut. Sedang apa ini? Musyawarah. Pintar. Penerapan sila ke-4. Pintar ya. Udah pintar ya penerapan sila Pancasila. Berikutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ibu bagikan LKPD-nya, dikerjakan bersama-sama teman kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Saya saja. Harap ya ditulis. Petunjuknya dibaca dulu. Berdoa sebelum mengisi soal. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Nanti kalian boleh menggunakan Dustar secara bergantian, ya. Boleh pakai Dustar secara bergantian untuk menentukan jawabannya atau untuk mengisi soal. Diskusilah yang
sebagus mungkin. Di bawah nggak gunting sama lemnya? Pintar. Nih, silakan buat posternya di sini. Bagi-bagi tugasnya. Ada yang menjawab soal, ada yang langsung membuat poster. Lima menit lagi. Ayo. Ih. Uyuh. Dah. Isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin presentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Nomor 1. Berdasarkan booster yang kalian amati, tulislah 2 sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jawaban pertama, memberikan sumbangan untuk yang terkena musibah. Yang kedua, menolong teman yang jatuh. Soal kedua, diskusikan skenario berikut. Kamu melihat temanmu menangis karena kehilangan bekal makan siang. Buatlah 3 urutan tindakan langkah-langkah yang logis dan sesuai nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan situasi tersebut. Pertama, mendekati terlebih dahulu. Kedua, lalu menanyakan apa yang membuat dia nangis. Ketiga, melaporkan ke guru. Soal ketiga, buatlah sebuah poster berjudul harapan nilai-nilai Pancasila yang membuat 5 gambar sikap yang sesuai dengan sila satu. Silakan dibaca hasil posternya. Sila ke-1 ada orang yang sedang beribadah. Sila kedua ada teman yang sedang jatuh lalu dibantu oleh temannya. Sila ketiga tiket kelas. Sila keempat membantu orang yang sedang terkena musibah. Sila kelima sedang pemilihan umum. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah bagus ya hasil presentasinya, jawabannya semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Sekarang sebelum kita mengisi soal evaluasi, gimana kalau kita ice breaking dulu, siap? Siap! Silakan bangun. Ice breaking ABCD ya, seperti biasa. Sampai dulu sini. ABCD. Sesungguhnya. Maju. Fokus ya. Sekarang kalian
pensil gambar atau pensil warna. Silakan tulis dulu namanya. Nomor 1. Kalau ada yang kurang paham tanyakan ya. Jangan diem aja. Anak-anak hebat, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan ya. Perhatikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Pancasila adalah dasar dan pandangan hidup bangsa yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai siswa, kita bisa mengamalkan Pancasila di sekolah dengan bersikap adil, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Yang terakhir, dengan mengamalkan Pancasila, kita ikut menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, tadi Ibu perhatikan kelompok yang paling aktif dan kreatif juga cepat mengerjakannya, itu